Sanu baca. Itu sana. Halaman berapa? Saya sudah jadi itu ya. Dan persiapan untuk apa? Harapan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, alhamdulillah para mahasiswa semua, di malam hari ini buka halaman 67. Kita lanjutkan kembali masih terkait dengan apa saja di hambatan-hambatan dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah dunia, dan obat untuk menghadapi dunia itu dengan zuhud. Seperti yang sudah disampaikan di kata Imam Al-Ghazali, ada 3 macam zuhud, dan yang paling berat itu zuhud itu adalah menghilangkan keinginan, kemauan di dalam hati terhadap dunia. Bahkan bukan mencari, keinginan ingin pun tidak. Tapi saya sampaikan di para mahasiswa semua, ketika memahami zuhud ini jangan jadi dalih, alasan kemudian jadi malas, ya. Malas bekerja, malas berbisnis, malas berdagang. Ini keliru kalau memahami zuhud itu meninggalkan dunia itu kemudian harus miskin, sengsara, ya, kotor, tarak mandi misalnya. Ya tambah zorok gitu. Sana zuhud itu, ya. Bukan itu. Jadi kan ada anggapan misalnya enggak penting lah dunia, yang penting akhirat. Bisa jadi perkataan seperti itu hanya dalih saja karena dia selalu gagal bisnisnya. Gitu. Dia mengatakan seperti itu. Atau dia misalnya bekerjanya enggak benar, enggak penting dunia itu, yang penting akhirat. Gitu. Sepertinya memang orang yang pantas mengatakan zuhud tidak penting dunia itu adalah justru orang-orang kaya yang merasakan nikmatnya kekayaan, nikmatnya dunia. Ternyata dunia itu penuh dengan tipu daya, dia sudah merasakan. Nah, tapi kalau orang yang justru dia sengsara, miskin, kemudian dia justru mengambil zuhud ini jadi tameng, ya, di balik kata zuhud dia malas. Nah, ini keliru memahami zuhud. Kita lanjutkan nih di paragraf yang paling bawah. Tsumma alladhi yab'atsu 'ala tarki wa tafriq. Kemudian alladhi yang yab'atsu membangkitkan, mendorong untuk meninggalkan dan memisahkan. Yang meninggalkan dunia, berpisah dengan dunia. Wa yuhawwinu 'alaika, dan menganggap remeh, ya, menganggap rendah. Kita bisa menganggap remeh dunia itu dengan cara apa? Dzikru afatid dunya wa uyubiha. Mengingat afat itu kebinasaan. Ya. Kebinasaan itu ya semua yang ada di dunia ini pasti lenyap, hancur, berkurang keindahannya, tidak bertahan lama, tidak akan ada abadi.
Jangan terlalu cinta kepada pasangan karena toh lama-lama pun pasangan itu kecantikannya akan hilang. Ya. Jangan terlalu cinta kepada harta benda. Harta benda itu lama-lama pun akan menjadi usang. Baju yang sangat dicintai lama pun jadi usang. Kendaraan yang dulu kita beli mungkin awal beli terasa bagus, indah. Lama kelamaan pun menjadi kendaraan yang paling kuno dan mungkin akan ditinggalkan, kita pun gak suka sama kendaraan itu. Hanya bertahan berapa lama, itu hakikat dunia. Wa uyubiha, dan kecacatannya. Jadi kita diajarkan oleh Imam Al-Ghazali untuk memahami hakikat dunia itu tidak akan ada yang indah selamanya, gitu gak akan ada. Yang indah itu ya hanya nanti di akhirat. Tapi tadi bukan berarti maksudnya karena dunia ini pasti kemudian kita tinggal, enggak. Tapi kita harus memahami dunia itu seperti itu, sehingga jangan berlebihan dalam mencintai dunia. Waqad aktsaran nas al-qaula fi dzalika, dan sungguh banyak perkataan orang-orang tentang hal itu. Faminhu qaulu ba'dihim, dan diantaranya perkataan mereka, maksudnya ini perkataan orang-orang soleh ya. Taraktud dunya likillati qanaiha, aku meninggalkan dunia itu likillati qanaiha, karena memang sedikit. Apa yang kita lihat begitu banyak ini, dunia itu sedikit. Sebanyak apapun dunia itu sedikit, sangat sedikit sekali. Makanya kenapa dinamakan dunia? Nabi kan mengatakan, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithla yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Demi Allah, dunia ini andaikan dibandingkan dengan kenikmatan akhirat seperti jari atau jarum yang dimasukkan ke dalam samudra yang lepas, kita ambil tetesan yang terambil oleh jarum itu, maka itulah seluruh nikmat dunia yang Allah bagikan. Sedangkan air samudra yang tersisa, itulah nikmat surga yang Allah siapkan nanti. Makanya sebanyak apapun dunia itu qillati ghunaiha, sedikit. Wa kasrati anaiha, banyak kerusakannya. Wa sur'ati fanaiha, cepat hancur. Cepat hancur. Apa di dunia ini yang enggak, yang langgeng gitu? Enggak ada. Rumah, kendaraannya, kecantikan, ketampanan, harta, jabatan, semuanya enggak lama. Orang bangga dengan kekuatan gagah, lama-lama jadi tua. Orang begitu sombong aku karena kecantikan, lama-lama jadi keriput. Enggak akan ada yang lain. Wa khassati syurakaiha, dan kehinaan. Kehinaan syuraka itu syarikat bersama dengannya. Ya, orang yang menempel dengan dunia gak ada yang lain. Kemudian halaman 68 lewat. Ini satu paragraf. Ini perkataan gurunya Imam Al-Ghazali, Abu Bakar Al-Warraq. Qala Syaikhi Al-Imam, kalau ada mengatakan Imam Al-Ghazali, kalau mengatakan Al-Imam itu Abu Bakar Al-Warraq, di guru beliau. Qala Syaikhi Al-Imam rahimahullah, lakin yaji'u min hadza raihatur rabbah. Akan tetapi, kata beliau, kita itu tahu ya, dunia itu cepat rusak, hancur, hina. Tapi katanya, yaji'u min hadza, datang dari hal ini raihatur rabbah, aroma kecintaannya. Ya soalnya mahasiswa saha nu teresep di pasihan motor enggal, motor baru, siapa yang gak suka? Di pasihan motor baru itu semerbak wanginya itu kuat sekali dunia itu. Jadi siapa yang gak suka misalnya ditakdirkan yang belum punya jodoh dikasih jodoh cantik, solehah, bunghar nih, wah gitu. Kan itu semerbak dunia itu kan.
wanginya itu susah ditolak gitu itu maksudnya. Itu kata Imam Abu Bakar Al-Warraq. Lakin yaji'u min hadza raihatur rabbah. Jadi aroma kecintaannya gitu kuat sekali. Itu kadang susah ditolak. Seperti halnya orang sedang lapar mencium wangi makanan yang paling dia sukai. Wah, ngurubuk patuangan teh langsung. Kan keur lapar-laparna kan itu. Asin ngahiliwir kieu. Li'anna man syaka fi ahadin, karena orang yang mengeluh berpisah dengan seseorang, ya kita kan biasanya seperti itu, mengeluh ketika berpisah dengan dunia. Siapa di antara kita yang misalnya punya uang di dompet 1 juta, kemudian hilang, kemudian biasa saja. Kalau kita buang dompet hilang 1 juta, keamanannya bayar tenan kayak gini ganti ya. Ada yang kayak gitu. Kan nggak akan mungkin, pasti kan lebar 1 juta di mana aja. Dipikirin terus dipikirin kan. Orang pasti ahabba wasalahu, orang yang mengeluh berpisah dengan seseorang dia pasti senang untuk menyambungnya. Nah, ya soalnya putra kuliah, kemudian ketika beres di kampus motor gak ada di parkiran, kemudian kata ya lumpang itu kan susah itu, pasti kan motor kemana kan itu, karena keterikatan itu dia tuh kuat sekali. Orang yang mengeluh berpisah dengan seseorang dia pasti senang untuk menyambungnya. Maksudnya ya ada tabiat manusia ya senang dengan dunia itu. Makanya kan Nabi menggambarkan dunia itu inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu hijau, manis. Karena gak ada yang gak suka terhadap yang manis. Wa man taraka syai'an li makani syuraka'i fi, siapa yang meninggalkan sesuatu li makani syuraka'i fi, karena makan tempat syuraka itu serikat relasi, akhadahu lawin faradabi, ia pasti mengambilnya meskipun sendiri. Ini saya gak paham nih, dibulak-balik naon maknanya. Ini saya tuh sebelum ketemu lagi syarah Minhajul Abidin di PDF-nya ada karya siapa ulama Nusantara, ada syarah Minhajul Abidin itu, tapi cetakan PDF-nya jelek jadi gak jelas bahasanya. Ini kalimat ini tandai saja, saya pun gak paham maksudnya apa. Ya lanjut, silakan paragraf selanjutnya siapa yang membaca? Fal qaulul balighu fi fal qaulul balighul fi ma qalahu syekhuna rahimahullah inna dunya aduwatullahi azza wa jal wa anta muhibbuhu wa mana ahabba ahadan abghadu aduwahu qala wala annaha fi asliha wala wali annaha fi asliha wasikhatun jifatun ala taro anna akhiraha ila qadari wal fasadi wat talashi wal idmihlali wan nafadi lakinnaha jifatun dummikhat bitibin bitibin wa turizat bizinatin faghtara bidahiriha ghafiluna wa zahida fihal akiluna. Fa in qila fama hukmuz zuhdi fid dunya ahu faradun am naqlu fa'lam anna zuhda yaqa'u indana fil halali wal harami fahuwa fil harami faradun wa fil halali naflun. Fal qaulul balighu fi, dan perkataan al balik itu yang berkesan tentang hal tersebut, tentang dunia. Perkataan yang berkesan maqalahu syekhuna, apa yang dikatakan oleh guru kami juga, ya maksudnya Abu Bakar Al-Warraq. Kata beliau,
Inna dunya aduwatullah. Dunia itu adalah musuh Allah Azza wa Jalla. Wa anta muhibbu. Sedangkan engkau itu mencintai dunia itu. Ya. Kan Nabi mengatakan ittaqud dunya, berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Nabi mewanti-wanti kita supaya berhati-hati dengan dunia, tapi kita sendiri yang justru mendekati dunia itu berasa. Man ahabba ahadan, siapa yang mencintai seseorang, abghadha aduwwahu, pasti dia akan membenci musuhnya. Orang yang mencintai Allah itu pasti akan membenci dunia. Qala wali annaha fi asliha, ia mengatakan Abu Bakar Al-Warraq, oleh karena itu dunia itu haknya ke dunia. Fi asliha, secara asalnya, wasikhatun jifatun, secara asalnya itu kotor. Jifah, jifah itu bau, ya, bau bangkai, itu jifah. Ala tara anna akhiraha ilal qadari wal fasad, apakah engkau tidak melihat bahwasannya akhirnya itu ilal qadari, kepada qadar, kotor, wal fasad, rusak, wat talashi, hilang, wal idmihlali, musnah, wan nafadi, hancur. Itu sifat dunia. Dunia itu akan hilang, akan musnah, akan hancur. Lakinnaha jifatun dummikhat bitlib, akan tetapi dunia itu adalah bangkai yang dilumuri dengan parfum. Kayak orang jualan ayam tiren dibersihkan supaya nggak bau, nggak kelihatan lagi. Dunia itu seperti itu. Dunia itu kata Abu Bakar Al-Warraq, dia itu bangkai tapi dilumuri dengan parfum sehingga wangi. Wa turrizat bizinatin, dibungkus dengan hiasan-hiasan. Ya. Bungkusnya bagus, wah bagus. Ternyata dalamnya kopak ranginang. Bungkusnya kongguan. Bungkus kan bisa menipu. Nah, dunia pun seperti itu. Tampak luarnya indah sekali. Orang laki-laki yang begitu jatuh cinta kepada perempuan idamannya, apapun yang akan terasa indah sekali. Ya, mungkin pipinya terlihat ke bagaimana matanya, baliknya, wah kebayang-bayang, begitu indah sekali. Padahal ya namanya dunia, kelak akan hilang, musnah, hancur. Faktarra bidhahiriha al-ghafirun, maka orang-orang yang lalai iktarra tertipu dengan zahirnya, dengan tampak luarnya. Wa zahada fihal aqilun, orang yang berakal pasti akan zuhud, meninggalkan itu. Orang yang tahu kan, misalnya orang tahu terhadap barang, dia tahu bahannya gimana, kualitasnya, luarnya kelihatan bagus tapi dia tahu bahannya jelek, dia gak akan mau beli barang itu. Begitu pula orang yang beriman, tahu dunia ini sebenarnya jelek sekali, akan musnah, akan hilang, akan hancur, dia gak akan rela beli dunia itu sehingga menjual akhiratnya. Pasti dia ingin beli akhirat dan dia jual dunianya. Dia rela akan kehilangan dunia karena menginginkan akhirat. Nah, orang yang berakal, orang yang faham, dia pasti akan zuhud terhadap dunia itu. Nah. Kemudian apa hukum zuhud itu? Secara hukum, zuhud itu hukumnya apa? Kalau kita tidak punya zuhud, dosa tidak? Nah, kata Imam Al-Ghazali, zuhud itu
ada yang sifatnya fardu wajib, ini harus. Ada yang zuhud itu naflun, ya nafilah, gak sampai wajib, tambahannya saja. Tapi dua-duanya bagi orang yang soleh ingin menyempurnakan ibadah, dia harus menyempurnakan itu. Seperti ada orang sholat 5 waktu tapi dia nggak sholat sunat, itu terasa hambar sekali sebenarnya. Nah, zuhud pun seperti itu. Ada zuhud yang wajib, ada zuhud yang sunnah. Tapi yang sunnah itu bukan berarti harus ditinggalkan. Nah, apa zuhud yang wajib dan sunnah itu? Sederhananya kata beliau, fa'lam anna zuhda yaqa'u indana fil halal wal haram. Zuhud itu bagi kami ada zuhud terhadap yang halal, ini yang halal. Ada zuhud terhadap yang haram. Fahuwa fil haram fardun. Kalau zuhud terhadap yang haram wajib ditinggalkan, mau gak mau. Harta yang terlihat begitu indah tapi haram wajib ditinggalkan. Wanita cantik ya tapi nggak halal, jangan rizki ngagabruk karena bogoh terkuat misalnya kan, itu haram, nggak boleh, harus zuhud ya teman, harus zuhud gitu. Mau gak mau zuhud terhadap yang haram ya. Ada kendaraan bagus, kalau bukan milik kita nggak boleh dicuri. Ada yang haram wajib zuhud terhadap yang haram, itu harus ditinggalkan yang haram itu ya. Makanan sate misalnya, wah terlihat enak tapi babi, ya jangan, meskipun lapar nggak boleh, meskipun apa haram, zuhud terhadap yang haram. Tapi kalau yang halal, nah yang halal kata beliau naflun, seperti sholat sunnah. Zuhud terhadap yang halal. Zuhud yang terhadap yang halal itu ya tadi misalnya makanan ini boleh gitu. Boleh sekali, tapi kita ngerasa nggak butuh makan karena udah cukup untuk menguatkan perut, makanya kemudian kita nggak makan karena cukup gitu. Nah, atau misalnya orang zuhud terhadap kalau dia tidak ganti makanan misalnya, atau kenikmatan apapun yang dia ngerasa cukup, tidak usah mengambilnya, dia kemudian tinggalkan, gak usah. Nah itu nafilahnya. Ini penjelasannya kata Imam Al-Ghazali. Summa manzilatu hadzal haram, kemudian ini kedudukan yang haram ini, lanjutkan. Summa munzilatul hadzal harami limustaqimi ta'ati bimanzilati maitatil mustaqdarati la yuqaddamu alaiha illa inda dharu warati bimiqdari daf'id dharari. Iya. Wa amma zuhdu fil halali fa innama yakunu fi manzilatil abadali yakunu indahum halalu bimanzilatil maitati la yatana waluna minha illa qadran la buda minhu wal haramu indahum bimanzilatin nari la yakhturu bibalihim fasqasadu qasdu tanawuliha bihalin wa hadza ma'nal burudati 'alal qalbi bi antan qati'a himmatuhu anha wa yastaqdhiruha wa yastankiraha jiddan fala yabqa liha fi qalbihi ikhtiyarun wala iradatun. Nah, ini pembagian haram, zuhud terhadap yang haram dengan zuhud terhadap yang halal. Summa manzilatu hadzal haram, kalau zuhud terhadap yang haram, limustaqimit ta'ah, untuk keistiqomahan dalam ketaatan, bimanzilatil maitah, seperti kedudukan bangkai al-mustaqdarah yang dianggap jelek. La yuqaddamu 'alaiha, tidak akan diambil, yuqaddam itu maksudnya illa inda darurah, kecuali darurat.
bimik dari daf'id doror, seukuran untuk menghilangkan kedaruratan itu. Maksudnya kan seperti kalau yang haram itu diambil karena darurat, karena memang nggak ada jalan lain kecuali harus mengambil yang haram itu pun hanya sebatas untuk menghilangkan kemadorotannya. Satu waktu misalnya kamisan tuh kasel ku siki kadong dong kasel kan aduh sampai gak bisa nafas. Kebetulan di depan yang ada hanya miras, gak ada minuman yang lain. Sedangkan kalau cari air misalnya dimungkinkan tempatnya jauh, susah. Nah ketika itu maka itu darurat. Kalau tidak diambil miras itu bisa jadi siki kadong tetap di dia pasti mati. Nah makanya yang diharamkan itu ketika dosa itu boleh. Nah kemudian Kang Isan minum supaya menyelamatkan, supaya bisa bernapas lagi. Kan jangan udah beres itu dia terus enakan gitu. Gak boleh karena sesuai dengan darurat saja. Yang haram itu hanya seperti itu saja. Semua yang haram, ya, semua yang haram seperti itu. Hanya ketika dalam keadaan darurat akan menghilangkan nyawa, berbahaya, ya. Nah, kalau kepada yang halal, wa amma zuhdu fil halal fa inna ma yakunu fi manzilatil abda, dia menempati kedudukan abdal, pengganti. Yakunu indahum al halal bi manzilatil maitah, yang halal pun itu kita anggap sebagai bangkai. La yatanawaluna minha ila qadran la budda minhu, kita tidak akan mengambilnya kecuali seukuran yang kita memang dibutuhkan saja. Jadi orang yang tingkat zuhud yang udah tinggi, dia akan mengambil dunia yang cukup dibutuhkannya saja. Itu seperti halnya bangkai gitu. Soalnya contoh misalnya kita makan ya cukup makan yang cukup buat kita aja, nggak usah berlebihan. Pakaian yang cukup buat yang dibutuhkan saja. Gitu. Jangan berlebihan. Kendaraan, rumah ya cukup saja yang buat cukup. Lebih dari itu kita nggak mengambilnya. Nah itu zuhud terhadap yang halal itu. Misalnya dia mampu sebenarnya untuk membeli, misalnya putra mampu membeli pakaian yang mahal itu mampu sekali, tapi kemudian enggak karena saya merasa cukup. Nah itu zuhud terhadap yang halal itu seperti itu. Ketika ada kemampuan lebih tapi dia merasa cukup dengan itu zuhud terhadap yang halal. Nah itu ya sangat dianjurkan. Wal haram indahum bi manzilatin nar, kalau terhadap yang haram itu diibaratkan seperti api neraka. Api neraka seperti api. Kalau yang namanya api kan jangankan diinginkan, jangankan ingin, pasti kan diperhatikan enggak, namanya api aja naon mendekat kepada yang api. Nah yang haram termasuk wanita cantik, harta yang haram, pekerjaan yang haram. Kita anggap itu semua adalah api, sehingga kita pun jangankan ingin, kita pun tahu itu bahaya buat kita. Kita akan jauhi terhadap yang haram itu. La yakhtaru bi balihim qasdu tanawuliha biha, dia tidak akan memperhatikan. Yakhtaru bi bali itu tidak akan memperhatikan. Qasdu tanawuliha, ingin mendapatkannya pun enggak gitu. Karena tahu itu api. Siapa yang pengen api? Panas. Wa hadza makna al-burudati 'alal qalbi, dan inilah makna al-burudah. Al-burudah itu kemarin sudah dijelaskan ya di halaman sebelumnya. Maksudnya ketiadaan cinta atau keterikatan terhadap dunia. Udah enggak ada keterikatan. Karena dia memperlakukan yang haram itu seperti api, yang halal itu seperti bangkai. Misalnya Ustaz Wildan itu beli HP yang lebih bagus bisa aja, gitu. Beli iPhone 100 oke bisa, gitu. Meskipun can keluar oke bisa karena hartanya banyak. Tapi karena gak butuh, nah saya gak butuh, cukup aja yang ini. Nah itu zuhud terhadap yang halal. Kenapa? Karena menganggap yang halal itu seperti bangkai.
Jadi digunakan ketika darurat. Nah, dunia itu baiknya seperti itu. Jadi pakaian kita beli ketika darurat. Kita beli kendaraan ketika darurat. Kita beli makanan itu ketika darurat. Kalau tidak dibatasi seperti itu, pasti orang akan berlebih-lebihan. Maka hilang sifat zuhud. Dia berlebih-lebihan dalam kendaraan, dalam pakaian, dalam hal apapun, ya. Nah, meskipun tadi ya saya sampaikan, ini jangan jadi dalih tadi. Cenah kan bisa oke itu kabita bisa motor-motor mahal kata putra itu kabita. Nah, itu bukan kita bisa. Itu mah bukan zuhud, itu mah memang mampu itu. Itu ya, itu memang nggak mampu. Nah, jadi zuhud itu memang dia keinginannya pun nggak ada meskipun mampu gitu. Dia keinginannya pun nggak ada. Komode itu mampu. Apalagi nggak mampu, harus tidak ingin sekali. Harusnya tidak ingin sekali. Nah, fala yabqalaha bi antan qati'a himmatuhu anha, sehingga terputuslah keinginannya, wa yastaqdhiruha wa yastankiruha jiddan, sehingga menganggap jelek, ya, ditinggalkan. Fala yabqalaha fi qalbihi ikhtiyarun wala iradah, sehingga tidak ada di dalam hatinya ikhtiarnya usaha untuk memilikinya, wala iradah, bahkan keinginan pun tidak ada. Nah, ini orang yang zuhud itu seperti itu. Iradah itu tidak ada. Kalau zuhud ini kita punyai, seperti kata Salman Al-Farisi di awal pembahasannya, kata beliau kan, idza zahada al-qalbu idza zahada al-'abdu fi dunya istanara qalbuhu. Apabila seorang hamba itu zuhud ketika di dunia, pasti hatinya diberikan cahaya Allah. Ketika ibadah itu benar-benar merasakan nikmat ibadah itu, karena dunianya udah biasa aja gitu. Karena kan biasanya kita itu terganggu ibadah itu karena kenikmatan dunia, nikmat tidur, mikirin pekerjaan, gaji, bulan depan harus bayar ini, misalnya bulan kita punya harapan ingin punya rumah yang lebih bagus, ingin gaji lebih besar, biasanya mengganggu pikiran itu dunia. Makanya kata Salman Al-Farisi, kalau orang itu zuhud ketika di dunia, cahayanya pasti hatinya akan diberi cahaya oleh Allah. Maksudnya udah nikmat saja menikmati ibadah. Nah, ini posisi seperti ini berat sekali untuk meninggalkan. Fa in qulta, kemudian jika kamu mengatakan, kaifa yumkinu an tasira dunya fi syahwatiha wa ladzatiha al-ajibah al-matlubah indal insan bi manzilatin nar. Bagaimana mungkin dunia itu dengan fi syahwatiha, dengan syahwatnya, kelezatannya, al-ajibah yang mengagumkan. Itu. Ini kan yang mudah menikah merasakan kenikmatannya menikah seperti apa. Tokapita cari kawan. Itu kan sudah merasakan. Bagaimana mungkin kita bisa memperlakukan yang halal itu seperti bangkai? Kan itu susah. Itu tabiatnya. Jadi orang itu udah suka syahwatnya itu susah. Bimanzilatina, atau yang haram itu pun seperti diperlakukan seperti api. Orang itu ya jangankan kepada yang halal, kepada yang haram pun kan dikejar-kejar karena tahu syahwatnya memang terikat, sangat senang dengan dunia itu sehingga dia gak perlu diharam. Au bimanzilatil jifa al-mustahilah, atau dunia itu diperlakukan seperti bangkai yang menjijikan. Wal binyatuna wa tabuna, sedangkan kita diciptakan oleh Allah itu yang seperti ini. Maksudnya binyatuna itu ya kita senang dengan perempuan, senang dengan keindahan, senang dengan kendaraan mewah, senang dengan rumah mewah. Tabiat kita pun seperti itu. Nah, apa jawaban beliau? Ini bagus sekali jawaban beliau, tapi agak panjang penjelasannya. Beliau memberikan contoh analogi sederhana yang sangat difahami sekali. Jadi
Yang membedakan itu kenapa orang-orang solih dulu begitu bisa menganggap ya dunia dunia itu remeh sekali gitu. Remeh sekali. Ya seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq kan bagi kita gak akan terpikirkan ketika perang Tabuk semua harta simpanan Abu Bakar, sedangkan kan aset para sahabat itu teman-teman kita anggap puluhan juta. Para sahabat itu apalagi Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, mereka itu kalau itu lihat baca hadis-hadis dalam Sahih Bukhari tentang kekayaan para sahabat itu asetnya ratusan miliar. Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Tabuk datang kepada Nabi, semua hartanya diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Ini begitu remehnya. Siapa di antara kita yang hari ini bisa seperti itu? Jadi Ustaz Abdi pernah semua harta saya berikan untuk pesantren sabaraha 20.000 Ustaz. Nah, yang membuka 20.000. Kan kalau Abu Bakar sendiri aset ratusan miliar dia serahkan kepada Nabi. Kan Tabuk itu terbayang para sahabat itu kan dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 1000 km. 1200, 1000 atau 1200 lah ke Tabuk itu. Dulu nggak seperti sekarang berjalan kaki, makanya butuh perbekalan yang banyak sekali para sahabat itu. Nah, Abu Bakar bisa menganggap begitu remeh dunia sampai meninggalkan semua hartanya untuk perang ketiga itu. Asetnya semua diberikan kepada Rasulullah. Umar setengah hartanya, setengah asetnya diberikan kepada Rasulullah di perang Tabuk. Kita tahu bagaimana Utsman bin Affan banyak mewakafkan hartanya. Jadi dunia itu begitu remeh sekali. Nah, kenapa para sahabat bisa seperti itu? Yang membedakan apa? Kan tabiat manusia itu menyukai harta itu. Tapi kenapa mereka bisa? Nah, nanti jawabannya kata Imam Ghazali. Kenapa orang-orang soleh bisa melakukan seperti itu? Apa yang membedakan dengan kita? Karena kita pun tabiatnya menyukai dunia. Nah, insya Allah nanti dibahas ya di paragraf selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.